Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Abdul Karim, PPS 3C dengan NIM 5022200810 akan menjelaskan pengertian fikih muamalah. Pengertian muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz fikih, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Pembagian muamalah. A. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dalam arti luas dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Muawadah maliyah, hukum perbendaan. 2. Munakahat, hukum perkawinan. 3. Musahanat, hukum acara. 4. Amanat dan aryah, hukum pinjaman. 5. Tirkah, hukum peninggalan. B. Menurut Al-Fikri, dalam kitab Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah, Al-Fikri membagi fikih muamalah menjadi 2 bagian, yaitu 1. Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal atau haram untuk dijual belikan. 2. Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Ruang lingkup muamalah. A. Ruang lingkup muamalah secara madiyah. 1. Jual beli al-bait at-tijarah. 2. Gadai ran. 3. Perseroan atau perkongsian asyirkah. 4. Perseroan harta dan tenaga al-mudarabah. 5. Sewa menyewa tanah al-musakah al-muhabarah dan lain-lain. Ruang lingkup muamalah. B. Ruang lingkup muamalah secara adabiah. 1. Ijab dan kabul. 2. Saling meridhoi. 3. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. 4. Hak dan kewajiban. 5. Penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan lain-lain. Pengertian fikih muamalah menurut istilah. Fikih muamalah dalam arti sempit. Dalam arti sempit, aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam memperbolehkan dan mengembangkan harta benda, atau aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Dalam arti luas, aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Hal-hal yang menjadi prinsip muamalah. 1. Mubah, prinsip dari setiap bentuk muamalah adalah boleh. 2. Halal, bendanya harus suci zatnya. 3. Sesuai peraturan, transaksi yang melawan hukum yang berlaku dianggap tidak sah. 4. Asas manfaat, didasari prinsip ajaran Islam tidak merugikan orang lain. 5. Asas maslahat. Lingkup pembahasan fikih muamalah. Dari aspek moralitas, akhlak atau etika, tidak ada pemaksaan, penipuan, atau ketidakjelasan. Dari sisi materi, aturan-aturan Islam terkait tata cara memenuhi kebutuhan seperti tata cara jual beli, kerjasama, gadai, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Selanjutnya, jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu, akad. Hukum jual beli. Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu 1. Mubah, boleh, merupakan hukum asal jual beli. 2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. 3. Sunnah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. 4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Hukum jual beli. Hukum jual beli menurut Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun jual beli. A. Penjual dan pembeli. Syaratnya adalah
1. Berakal. 2. Dengan kehendak sendiri. 3. Tidak mubazir. 4. Balik. Jual beli. B. Uang dan benda yang dibeli. Syaratnya adalah 1. Suci. 2. Ada manfaatnya. 3. Dapat diserahkan. 4. Milik sendiri. 5. Harus jelas. Rukun jual beli. C. Lafaz ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan si penjual, sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli. Riba. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Hukum riba. Hukum riba menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum riba. Hukum riba menurut hadis riwayat Muslim, artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang memaksa riba, yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam riba. 1. Riba fadl, yaitu tukar menukar 2 barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangnya atau takaran yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. 2. Riba qarde, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. 3. Ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. 4. Riba nasi'ah, yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri dilambatkan oleh yang meminjam. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.